bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu ya just gitu. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi dia bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong sespleng aku sih nggak kayak kok. Saya tuh kabar sejawat. Dan terus tuh opor dia minjem doang. Ya lembaganya kan bagus. Sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT. Tapi ya. Kedengarannya keras Pak dari PDIP. Kedengarannya keras itu pembubaran dari PDIP. Apanya? Ya masih ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Ketua Umum PDI Perjuangan beberapa waktu lalu ngomong nih ya soal bisik-bisiknya ke Jokowi sebagai presiden untuk membubarkan KPK saja. Nah, tentu kita nggak bisa menduga ya alasan kenapa Megawati sebagai ketum PDIP minta KPK dibubarkan saja. Karena itu kan potongan pemberitaan di media. Bahwa KPK adalah lembaga yang sangat populer di Indonesia dengan berbagai macam cerita-cerita baik maupun kontroversinya hari ini. Kita ingin bahas soal ini dengan Emerson Yunto dari Visi Integritas. Son, gimana Son? Setuju KPK dibubarkan? Jelas nggak setuju, nah. Jadi yang menarik begini, ini kalau yang ngomong ibu-ibu gitu ya, kita sih wajar-wajar aja, namanya ibu-ibu kan, mungkin dia nggak ada kerjaan gitu ya, curhat, ngelihat kondisi sekarang, udah bubarin aja begitu. Yang menjadi persoalan kan ini yang ngomong adalah ibu-ibu, kebetulan juga ketua umum partai, salah satu partai paling besar gitu ya di Indonesia. Nah, kalau bicara soal setuju tidak setuju, ya jelas kita tidak setuju ya. Teman-teman di koalisi masyarakat sipil pastinya, mereka-mereka yang juga berjuang dalam konteks pemberantasan korupsi pasti juga akan menolak wacana soal pembubaran KPK ya. Nah, cuma memang sebenarnya ini harusnya jadi trigger. Trigger itu maksudnya. Tapi kalau situasinya hari ini, Son, kayaknya layak juga nggak dibubarkan ini sebenarnya. Yang sebenarnya harus dibubarkan itu bukan institusinya, tapi mungkin komisionernya gitu ya. Artinya komisioner KPK kan sejauh ini banyak mendapat kontroversi ya. Mendapat banyak sorotan karena sejumlah hal yang menurut kita juga agak mengenaskan gitu ya. Bagaimana mungkin seorang punggawa yang mendorong integritas seringkali tersandung masalah integritas kan. Ada mulai dari pimpinan KPK-nya, ketua KPK-nya sendiri, dua juga wakil ketua KPK yang tersandung persoalan integritas yang seharusnya nggak terjadi di lembaga sebesar ini. Nah ini kenyataannya itu yang terjadi. Pegawai KPK ya terakhir. Pegawai KPK ya soal di lembaga pemasyarakatan, belum lagi misalnya juga di luar tahanan itu kan juga memunculkan banyak persoalan. Tapi Indonesia masih butuh KPK nggak sih sebenarnya? Jelas butuh KPK. Jadi kan saya memahami begini. Ketika banyak lembaga yang berjuang berantas korupsi, idealnya kan harusnya bagus, diterima dengan baik. Jadi koruptor pastinya dalam posisi yang terjepit kan, diserang institusi penegak hukum di luar KPK, kejaksaan polisian dan juga ada KPK. Jadi ruang gerak koruptor itu menjadi sempit. Nah kalau KPK dibubarkan, itu yang senang koruptor tuh, gitu. Koruptor itu senang, apalagi mereka yang saat ini diproses oleh KPK karena buah tangan dari proses penyadapan. Kan dibandingkan dengan institusi penegak hukum yang lain, KPK itu paling banyak tuh melakukan proses OTT terhadap pelaku. Yang disebut Pak Luhut kampungan itu ya? Betul, kampungan tapi berhasil sebenarnya kan. Kalau nggak ada KPK, ya kasus-kasus yang tangani kasus-kasus yang bicara pasal 2, pasal 3, kerugian keuangan negara, tapi kasus-kasus penyuapan itu pasti akan minim jumlahnya, Pak. Nah, dengan situasi hari ini, kalau kita bandingkan
KPK hari ini dengan KPK masa lalu? Itu apa kira-kira yang sangat membedakannya? Ya, yang pertama begini, kita bicara soal undang-undangnya dulu dah. Jadi komisioner KPK sekarang adalah produk undang-undang revisi undang-undang KPK 2019. Betul, yang notabene itu banyak melemahkan KPK, kan ada fungsi dewan pengawas, sorry ya. Kemudian ada juga SP3 dalam kasus korupsi, belum lagi misalnya posisi dia yang berada di bawah eksekutif gitu ya. Ini yang kemudian jadi banyak persoalan dari sisi hukum dan kedudukannya sendiri, ini agak lemah ketimbang periode yang lalu. Kemudian yang kedua, dari sisi integritas tadi yang seperti yang disampaikan di awal, banyak persoalan soal pimpinan KPK yang sekarang ya. Jadi karena seleksinya bermasalah. Seleksinya bermasalah. Jadi kita ngeliat kecenderungan yang dipilih oleh DPR itu bukan orang-orang yang terbaik secara integritas, tapi barangkali orang-orang yang sebenarnya punya misi dan visi tertentu ya. Bukan misi yang seperti yang kita harapkan gitu. Dan track recordnya juga mungkin sebenarnya layak dipertanyakan dan mungkin betul, itu juga jadi banyak pertanyaan, kok orang bermasalah atau diduga bermasalah terpilih jadi pimpinan KPK, itu agak aneh gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya kita sebut sebagai bagian pelemahan KPK. Jadi ide-ide pembubaran itu juga sebenarnya jadi bagian, jadi upaya melemahkan KPK kan salah satu yang dilakukan adalah mewacanakan soal KPK ini ad hoc, KPK ini layak dibubarkan begitu ya. Kemudian perlu dikembalikan lagi ke pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian. Ya, tidak menafikan kerja-kerja kepolisian, kejaksaan, tapi paling tidak sebenarnya institusi KPK ini secara regulasi gitu ya, walaupun beberapa sudah dipangkas oleh DPR, tapi masih jadi lembaga yang mumpuni sebenarnya untuk pemberantasan korupsi dengan dipimpin oleh orang yang tepat gitu Pak Adnan. Kalau tidak dipimpin dengan orang yang tepat, kita khawatir ini juga politisasi, artinya upaya pemberantasan korupsi itu tidak dimaksudkan untuk misalnya menuntaskan kasus korupsi, tapi upaya untuk menepikan kasus-kasus korupsi gitu. Kalau misalnya terkait dengan misalnya pejabat-pejabat atau elit-elit politik seperti itu. Oke, kalau kita ngikuti logika yang sering dipakai politisi ya, bahwa KPK itu lembaga ad hoc. Sudah tepat nggak waktunya polisi jaksa mengendalikan lagi pemberantasan korupsi tanpa KPK? Menurut saya belum ya. Artinya institusi kepolisian, kejaksaan sampai saat ini masih menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Jadi kalau kita lihat-lihat di kasus-kasus korupsi mereka, kan kasus yang tangani pasal 2, pasal 3. Meskipun kerugian negaranya luar biasa, ya? Betul. Kan itu selalu dibangga-banggakan para politisi, ini kasusnya kakap dan sebagainya. Betul, tapi dari sisi aktor, mungkin kita perlu menjadi pertanyaan besar. Aktor-aktor korupsi apa saja yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, kalau kita bandingkan dengan KPK. Jadi paling tidak dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada, itu KPK sudah cukup bagus gitu ya. Kan walaupun yang bekerja kan bukan pimpinan, hanya sekedar pimpinan, tapi para penyidik. Atau mungkin logikanya harus kita ubah ya, bukan membanding-bandingkan, tapi mungkin malah saling melengkapi di tengah banyaknya kekurangan yang masih ada ya di institusi penegak hukum. Kan sebenarnya fungsinya trigger ya. Artinya sebenarnya memancing, mendorong institusi yang lain itu harus juga terdepan dalam hal pemberantasan korupsi. KPK di depan ya, ini juga harus ikut ke depan gitu. KPK bagus, dia harus juga ikut bagus. Bukan sebaliknya gitu. Jadi seolah-olah misalnya karena statement-statement pembubaran ad hoc, jadi lembaga ad hoc, kemudian dianggap tidak efektif, atau karena persoalan misalnya pimpinan yang dianggap juga tidak kompeten gitu ya, itu mendorong institusi ini dibubarkan. Itu menurutku pernyataan yang juga keliru ya. Prestasi KPK di masa lalu, Son. Apa kira-kira, Son, yang kemudian membuat masyarakat juga waktu itu jatuh cinta ya dengan KPK ya? Jadi yang pertama itu adalah OTT KPK ya, itu satu yang sangat fantastis. Kemudian yang kedua, hampir semua institusi itu bisa disentuh oleh KPK. Mulai dari institusi penegak hukum, legislatif, yudikatif gitu ya.
eksekutif gitu, itu sudah diproses oleh KPK. Hakim masuk pengusaha besar ya. Pengusaha kakap gitu ya, itu berhasil diproses oleh KPK. Ini yang kalau kita sebut sangat jarang gitu ditemukan di institusi penegak hukum yang lain. Jadi pertanyaan besarnya adalah berapa banyak sih kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah? KPK sudah sangat luar biasa. Berapa banyak kasus BUMN juga angkanya juga tidak sedikit. Kemudian berapa menteri yang diproses, duta besar yang diproses. Jadi dari sisi aktor memang jumlahnya barangkali kalau dibandingkan dengan institusi penegak hukum itu jumlahnya secara kuantitas kecil, tapi secara kualitas aktor-aktor yang ditangani oleh KPK, aktor-aktornya juga luar biasa. Jadi ya, bukan, karena KPK kan juga cuma di Jakarta kan. Betul. Jadi kalau membandingkan beberapa polisi membandingkan KPK dengan institusi penegak hukum juga harus lihatnya secara adil ya. Artinya KPK hanya satu di Jakarta mau bandingin dengan misalnya institusi penegak hukum yang ada di semua provinsi dan semua kabupaten. Termasuk juga mungkin conviction rate KPK yang juga bagus ya selama ini ya. Selama ini jarang kasus-kasus korupsi yang divonis bebas di KPK. Jadi hitungan saya itu mungkin sekitar 98% kasus korupsi yang ditangani KPK itu berhasil. Artinya ketika ditetapkan sebagai tersangka 98% itu akan berujung ke pengadilan dan divonis bersalah oleh pengadilan. Itu salah satu keberhasilan sebenarnya yang bisa ditunjukkan oleh KPK. Berbeda dengan institusi penegak hukum yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tarik persoalan KPK hari ini yang berujung pada pernyataan Bu Mega perlu dibubarkan, itu sebenarnya nggak lepas dari kebijakan pemerintah juga ya? Ya, dalam merevisi satu undang-undang KPK misalnya. Ya, itu kan kemudian juga akhirnya merembet pernyataan Bu Mega ini soal pembubaran, kemudian merembet soal pelemahan, merembet lagi soal revisi undang-undang KPK. Kita tahu juga ya ini jadi rahasia umum, siapa sih partai politik yang paling getol gitu ya mendorong revisi undang-undang KPK yang kemudian itu melemahkan KPK, siapa sih partai politik yang ada di DPR yang begitu gencar misalnya mempromosikan ketua KPK yang sebenarnya itu juga dinilai bermasalah. Nah ini yang harus juga dilihat bahwa jangan sampai sebenarnya pernyataan Bu Megawati itu ini dianggap pernyataan semua partai politik gitu ya. Harusnya dilihat secara sempit ya, ini pernyataan saya sih menduga nih curhat ibu-ibu lah, lebih tepat ibu-ibu yang kemudian kesel ngelihat performanya KPK, kemudian tanpa data dan bukti yang cukup jelas, detail gitu ya, kemudian bilang dianggap tidak efektif. Tidak efektifnya ada di mana, tidak juga ada data yang mendukung pernyataan itu. KPK dan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, Son. Kalau kita ngomong soal prestasi kan perlu juga ada ukuran-ukuran yang lebih makro ya. Salah satu prestasi atau ukuran dari raport pemberantasan korupsi itu kan salah satunya yang selalu digunakan itu adalah indeks persepsi korupsi ya. Nah itu bagaimana eksistensi KPK selama ini dan tren IPK kita? Ya, jadi ada pernyataan begini, kok ada KPK, indeks persepsi korupsi kita juga nggak terlalu memuaskan gitu ya. Terutama yang terakhir ya. Terakhir kan dari 38 turun jadi 34 ya. Bahkan sebelumnya 40. Betul. Pernyataannya bisa dibalik. Kalau nggak ada KPK, indeks persepsi korupsi kita berapa? Jauh gitu. Jadi kalau kita lihat berangkat dari KPK belum ada, itu skornya 2,0, 20-an lah. Nah ada KPK sedikit banyak mengalami kenaikan. Tapi kan lagi-lagi bicara soal pemberantasan korupsi nggak hanya bicara soal penegakan hukum atau misalnya penindakan. Kan ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya harusnya dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa gitu ya. Ada presiden, kemudian juga di DPR yang mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Nah ini nggak dilakukan. Jadi KPK nggak bisa dibiarkan sendiri aja. Jadi dengan adanya KPK sebenarnya ikut membantu tuh meningkatkan gitu ya, meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, walaupun kita bisa lihat di 2019 pasca revisi undang-undang KPK kan menurun tuh. Karena ini memberikan pengaruh juga dengan tingkat kepercayaan publik yang
semakin hari, semakin berapa tahun terakhir KPK lebih turun tuh ketimbang misalnya institusi penegak hukum yang lain. Soal kepercayaan publiknya. Kepercayaan publiknya, gitu. Jadi ini mungkin nggak lepas dari sejumlah tindakan-tindakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK saat ini. Nah, ngomong soal perbaikan ya, kita kan nggak pengen KPK dibubarkan. Tapi justru sebaliknya, ya harusnya diperbaiki dong. Ya. Dan itu berarti pemerintah yang harus bertanggung jawab, karena kan yang merevisi kemarin pemerintah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelum selesai nih sebagai pejabat paling kuat di Indonesia nih? Apa yang bisa dilakukan dalam 1 tahun ke depan supaya kepercayaan publik kepada KPK kembali meningkat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga kembali ke jalur yang sebenarnya, sehingga gagasan atau pemikiran soal KPK dibubarkan itu juga bisa dipersempit gitu ya ruangnya gitu. Ya, Presiden Jokowi dan setahun masa kepemimpinannya gitu ya, apa yang bisa dilakukan ya? Kalau menurut saya yang bisa dilakukan oleh Jokowi adalah membalikan keadaan dari posisi KPK yang lemah, dilemahkan menjadi posisi KPK yang diperkuat. Caranya seperti apa? Sebenarnya bisa dilakukan dengan misalnya mengembalikan undang-undang KPK seperti sebelum dia lakukan proses revisi. Jadi kembali ke undang-undang yang lama 30/2002 gitu ya, yang menempatkan KPK sebagai lembaga yang luar biasa gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan misalnya dengan melakukan usulan revisi terhadap undang-undang KPK gitu ya. Toh DPR juga pasti setuju ya. Karena kan selama ini setiap presiden usul ada undang-undang baru biasanya kan langsung disetujui. Biasanya, tapi biasanya juga enggak. Khusus untuk KPK kayaknya agak susah. Jadi itu yang kita bisa lihat di 2019 ya, ketika ramai-ramai orang DPR mendorong revisi undang-undang KPK, itu dari 10 partai hanya 2 yang menolak. 8 lanjut terus gitu. Jadi kalau bicara soal upaya pemberantasan korupsi, kayaknya kalau mengajak-ngajak teman-teman di DPR harus mikir-mikir tuh. Jadi jangankan revisi undang-undang KPK, RUU perampasan aset aja yang itu udah bergulir berapa periode, itu juga belum dibahas oleh DPR. Jadi agak susah mengandalkannya, tapi bisa dicoba gitu. Jadi ini sekaligus ujian pertama bagi partai politik, sekaligus juga bagi capres-capres pilihan dari partai politik gitu ya. Jadi ini juga tantangan misalnya soal bagaimana para capres melihat KPK di masa yang datang. Perlu diperkuat, dilemahkan atau dibubarkan seperti pernyataan Bu Mega. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat ke depan dia mau ngapain. Kalau dia tidak punya sen memperkuat, ya agak susah gitu ya. Dan kemudian ini harusnya jadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih capres ini di masa yang akan datang. Jadi Jokowi sebenarnya bisa melakukan itu, dan capres-capres yang akan terpilih juga bisa juga menggunakan KPK ini sebagai upaya untuk bahan kampanye yang kemudian bisa dibuktikan gitu. Tidak sekedar janji-janji memperkuat gitu, tapi kemudian pada saat jadi tidak melakukan apapun, bahkan juga turut jadi andil melemahkan KPK. Oke Son, thank you untuk insight dan waktunya. Sahabat Integritas, bubarkan KPK? Jangan dong, ya. Karena KPK masih dibutuhkan. Yang justru harus dilakukan pemerintah hari ini, seperti kata Om Eson tadi, Jokowi harus bertanggung jawab nih, ya, karena yang merevisi Undang-Undang KPK kan Presiden juga, bekerja sama dengan DPR. Kembalikan Undang-Undang KPK lama sehingga situasinya akan berubah. Dan bagi sahabat Integritas yang akan memilih calon presiden di 2024, jangan lihat yang lain-lain. Lihat apakah ada kebijakan atau program pemberantasan korupsi yang konkret. Salah satunya, berani nggak mereka juga bersuara, mengambil sikap soal penguatan KPK ini. Itu dulu dari kita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.